Halo, kita berjumpa kembali. Seperti yang sudah saya janjikan, kali ini kita akan membuat LED cube RGB 4x4x4. Kalau sebelumnya kita menggunakan LED yang satu warna, RGB ini adalah LED yang 3 warna, red, green, dan blue. Nanti saya sedang menyiapkan kit untuk supaya teman-teman bisa mencoba membuat juga. Akan ada LED RGB ini, jumlahnya yang kita butuhkan adalah 64. Tapi di dalam kit nanti kan akan dikasih lebih, mungkin 68, supaya kalau ada yang rusak atau kecelakaan bisa diganti. Nah, LED RGB ini ada dua macam. Yang secara umum ada dua macam, yaitu common cathode dan common anode. Jadi dia ada 4 kaki. Yang panjang, kaki yang kedua ini, itu adalah kaki commonnya, atau kaki yang dipakai untuk semua warna. Jadi secara umum kan LED itu perlu 2 jalur, 2 kaki, satu kutub positif dan satu kutub negatifnya, plus dan minusnya. Anodnya itu atau positifnya harus terhubung dengan kutub positif dari arus masuk, dan katodnya itu, katoda itu terhubung dengan kutub negatifnya. Pada LED yang RGB ini juga sama prinsipnya. Walaupun dia ada 4 kaki, tapi prinsipnya tetap sama. Untuk menyalakan satu warna, kita harus menghubungkan 2 kaki. Jadi 4 kaki ini adalah R, common, green, dan blue. Warna merah, kaki yang commonnya atau kaki yang dipakai bersama-sama. Kemudian warna hijau dan warna biru. Jadi ini adalah common cathode. Jadi kutub yang dipakai kaki yang dipakai bersama-sama ini adalah kutub negatif. Jadi arus yang harus dialirkan ke kaki ini adalah arus negatifnya yang dihubungkan dengan sumber dayanya. Dan 3 kaki ini kita yang akan atur mau menyalakan warna yang mana. Bila kita mau menyalakan warna yang merah, ya kita kasih arus di kaki yang pertama ini, dihubungkan dengan kutub positif. Bila kita mau menyalakan warna hijau, kita bisa menghubungkan dengan kaki yang nomor 3. Mau menyalakan warna biru, ya kaki nomor 4 ini. Atau kita juga bisa menggabungkan 3 warna ini, kita gabung jadi warna merah, warna biru, warna hijau. Kita bisa atur intensitasnya dengan menggunakan PWM atau pulse width modulation yang bisa kita mainkan di Arduino untuk mengatur seberapa banyak arus yang akan dikirim ke masing-masing kaki ini. Nah, untuk menyiapkan LED cube kita, pertama-tama yang sebaiknya kita lakukan adalah memeriksa bahwa semua LED ini nyala, bisa berfungsi dengan baik. Jangan sampai nanti setelah kita rangkai menjadi sebuah cube, ada yang tidak berfungsi, dan itu akan menyulitkan. Karena kalau sudah terangkai, sudah tersolder, untuk dibongkar kembali itu akan banyak kerjaannya. Oke. Untuk memeriksanya, kita bisa menggunakan baterai kancing ini, CR2032 ini yang umum sekali ada. Token bank juga pakai. Ini arusnya 3 volt. Kita bisa langsung hubungkan untuk melihat apakah masing-masing warna ini bisa berfungsi dengan baik. Cuma kalau ada yang punya baterai holder, mungkin akan lebih mudah untuk memeriksanya. Nah, sedangkan cara saya memeriksa untuk supaya lebih cepat, saya menggunakan breadboard. Saya hubungkan ada 3 LED yang sudah dikasih, ini saya kasih resistor ya. Ini untuk membatasi arusnya supaya tidak terlalu besar, supaya dia arusnya konstan.
jadi dibatasi dengan resistor. Kemudian ini saya menggunakan power supply untuk breadboard. Ini saya atur arusnya 3,3. Jadi 3,3, dan itu juga dijaga dengan resistor untuk supaya arusnya tidak merusak LED-nya. Tapi kalau pakai baterai sih tidak apa-apa. Kalau baterai 3 volt ini aman. Ini saya susun begini supaya untuk memudahkan pemeriksaan, karena kalau pakai baterai kan lebih harus tekuk kakinya jauh lebih beda. Oke, ini untuk memakai power supply ini kita harus kasih sumber daya yang di atas 5 volt, karena dia menggunakan power supply linear regulator. Ini saya kasih 9 volt di sini, kemudian saya set ini outputnya supaya 3 volt. Nah, 3 ini saya sengaja dinyalakan 3 warna, merah, hijau, dan biru. Dan ini adalah satu lagi, ini adalah LED yang mau saya cek. Jadi caranya saya hubungkan, saya mau cek 3 warnanya apakah sama, karena bisa saja warnanya nanti ada yang lebih redup atau lebih terang. Nah, ini saya memastikan semua LED ini sama. Nah, satu persatu LED ini saya periksa sudah selesai. Nah, selanjutnya ya memang ini agak sedikit memakan waktu mungkin, tapi untuk menghasilkan cube yang bagus ya kita harus pelan-pelan lakukan pemeriksaan dengan pelan-pelan supaya semua LED yang kita pergunakan itu dipastikan tidak ada yang bermasalah. Atau bisa juga ini tidak perlu dicolok semua ya. Ini saya cuma perlu colok dia kaki commonnya saja di sini, kemudian kaki ini. Nah, oke. Selanjutnya saya akan teruskan, dan ini mungkin akan dipercepat nanti supaya tidak perlu terlalu lama mengikuti jalannya pemeriksaan LED ini. Oke, ini untuk yang mungkin penasaran ini susunannya bagaimana untuk rangkaian ini saya pakai untuk testing ini. Ini saya dekatkan. Jadi ini adalah resistor 220 ohm. Ini cukup untuk membatasi arus yang masuk ke LED-nya. Kaki common cathode-nya atau kaki negatifnya itu saya langsung sambungkan ke kutub negatif dari breadboard ini. Kemudian resistor ini 1, 2, 3 resistor ini adalah saya ambil dari kutub positif, disambungkan ke kaki di mana warna apa yang saya mau nyala. Ini warna merah, warna hijau, dan ini warna biru. Tapi untuk yang saya mau tes ini, karena saya mau menggunakan kabel ini untuk menyalakan semua warna tadi, resistor ini saya sambungkan ke kutub negatifnya. Jadi dari negatif power supply ke negatif kaki LED-nya. Kemudian
Saya menggunakan ini, kabel jumper ini dari kutub positif dari power supply. Sementara ini tidak menyala. Dari kutub positif power supply langsung saya hubungkan ke kakinya. Ini untuk mengetes warna-warnanya semua menyala dengan baik sesuai dengan diharapkan. Ya, begitu cara saya untuk mengetesnya. Selanjutnya nanti saya akan menunjukkan caranya untuk membentuk kaki dari LED ini untuk bisa siap kita rangkai menjadi cube yang akan kita buat. Oke, setelah kita sudah mengetes semua LED ini, sekarang saatnya kita akan mulai mempersiapkan LED ini untuk bisa dirangkai menjadi cube. Nah, kalau untuk yang LED satu warna, ini kan kakinya hanya 2, jadi ke bawahnya itu katodanya itu semua ke bawah, anodanya kan ke samping semua. Ini mudah untuk kita buat cube. Ini merangkainya lebih simpel lah. Tapi kalau untuk yang RGB, ini kakinya ada 4. Nah, ini lebih sedikit tricky. Nah, cara yang saya pergunakan itu disebut dengan Charlieplex. Jadi cube ini nanti akan disusun menjadi sebuah pilar. Jadi satu kolom itu masing-masing itu terdiri dari 4 LED disusun ke atas. Nah, susunannya itu seperti ini. Ini sumber yang saya pergunakan. Ini yang menjadi sumber contekan saya lah ya. Ini ada alamat websitenya. Ini nama yang membuat cube ini, Acerglic. Namanya dia kasih nama Charlie Cube karena menggunakan sistem Charlieplexing. Charlieplexing itu apa? Itu bisa di search di Google, baca di Wikipedia. Jadi prinsipnya adalah menggunakan timer. Jadi ATmega-nya itu atau Arduino-nya itu kita kontrol timernya. Jadi dalam waktu satu detik itu dia akan looping cepat sekali. Ini akan menyala dan mematikan LED ini satu warna dengan kombinasi 2 pin. Jadi kita tentukan mau warna mana yang nyala, mau berapa kali dia menyala dalam waktu 1 detik. Itu dia akan cepat sekali akan melooping berulang kali dengan kombinasi dua kaki itu. Misalnya kita mau menyalakan warna merahnya, tidak full, hanya 1/4. Jadi 1 detik itu cuma 1/4 kali saja, 1/4-nya. Jadi sisanya dia mati. Ini satu dihubungkan dengan ground, satu dikasih voltase, dinyalakan terus langsung dimatikan lagi. Kemudian lanjut lagi ke kolom yang lain dan seterusnya seperti itu. Nah, mata kita akan melihat itu menyala terus, padahal di dalam programnya itu dia nyalanya bergantian. Jadi ini disebut dengan Charlieplexing. Nah, untuk membentuk cube-nya itu kita akan membuat pilar-pilar itu seperti ini. Nah, kita perlu membentuk kakinya itu jadi seperti kita pisahkan ke 4 bagiannya ini, ke 4 kakinya ini. Kemudian kita rangkaiannya itu nanti kita putar. Jadi kutub kaki yang umumnya itu common cathode-nya itu akan posisinya berputar. Tadinya awalnya kalau di sini ini pertama cathode-nya, kemudian yang kedua ada di sini, terus ke sini dan naik lagi ke atas. Jadi kita putar. Nanti di dalam program itu akan jadi pada saat satu ya kutub negatif, kemudian yang satu lagi dikasih arus, itu hanya akan ada satu LED saja yang menyala.
karena yang tidak kena dengan kutub negatifnya itu kan arusnya tidak akan mengalir, jadi LED itu tidak akan menyala. Jadi kita menyalakannya satu persatu. Ini dulu mau warna mana, nah seterusnya yang kedua kemudian nyalakan lagi, yang ketiga dinyalakan lagi, matikan lagi, nyalakan yang berikutnya lagi, seperti itu terus. Oke. Ini kalau bila ada yang mau mencoba mengikuti langsung dari websitenya, itu silakan, itu bisa langsung ke website ini, itu adalah sumber yang saya pakai. Nah, cuma memang mereka merangkainya ini menggunakan mungkin protobot ya, lubang yang pot yang berlubang itu, kemudian menghubungkan rangkaiannya dengan menggunakan kabel. Nah, ya kalau mau mencoba dengan cara yang murah seperti itu, saya juga ada bikin, tapi kemudian sudah saya bongkar karena saya membuatnya dengan menggunakan PCB ya. Saya sudah buatkan PCB untuk supaya gampang untuk merangkainya, jadi tidak perlu merangkai kabel satu persatu ke kakinya lagi, karena ini jalurnya juga agak pada saat susun jalurnya itu perlu ketelitian juga, karena kalau tidak satu yang miss maka tidak jadi lagi. Oke, ini saya simpan. Nah, untuk membuat bentuk yang tadi itu, saya ada membuat sebuah kayu untuk panduan, kita sebut dengan jig. Jignya ini sudah dilobangi dan dikasih paku. Nah, seperti yang sebelumnya saya sudah kasih tahu ya, ini yang paling panjang itu adalah kamennya. Nah, supaya tidak salah, tidak terputar-putar, ini saya tandakan dulu. Jadi bagian ini akan jadi untuk bagian yang cathode-nya, kutub negatifnya. Sisanya dipakai untuk yang untuk positif masing-masing warna ya, untuk RGB-nya. Jadi kita masukkan seperti ini. Ini akan ditarik ke bawah. Untuk yang panjangnya ini, common cathode-nya itu ditarik ke bawah. Saya pastikan dulu. Ya, betul. Tarik ke bawah. Kemudian yang merah, R-nya itu ke kiri. Birunya, dan ini yang hijaunya, kira-kira seperti ini ya. Ini bisa juga kita tarik dulu seperti ini, sudah diratakan begini, baru dimasukkan. Untuk memastikan bahwa semuanya sama, ini harus ingat karena kita kan mau membuat pilar untuk sebuah cube, jadi semua harus seragam. Jadi bila satu ini kita putar ke kanan, maka semua kaki ini juga sebaiknya putar ke kanan juga, supaya ya nanti pada saat kita susun itu rapi. Kalau satu ke kanan, satu ke kiri, nanti pada saat susun kita putar kan, pada saat kita putar itu akan ada berbeda-beda, nanti tidak terlihat bagus. Nah, ini kita putar mengikuti dia punya pakunya ini untuk sebagai panduan. Oke, saya putar seperti ini saja, tidak sampai full. Nah, ini nanti perlu dipotong. Ini saya ada satu trik ya, untuk supaya kalau pada saat kita potong kakinya itu tidak lari kemana-mana. Ini saya pasang ada magnet di sini. Terus saya juga lupa ini tadi
kaki catatnya itu yang mana? Saya pastikan dulu. Seharusnya yang ini. Ya, betul. Oke. Karena kalau negatif ini tidak terhubung dengan catat, misalnya kita taruh di sini, ini tidak akan menyala. Ya, ini tidak akan menyala. Jadi catatnya itu benar-benar harus terhubung dengan negatif, baru yang lainnya ini kan positif, dia akan menyala. Ini saya pakai power supply ini 3 volt saya set. Ini jadi aman untuk dipergunakan di sini. Oke. Jadi ini tadi yang panjang ini yang tidak saya tekuk ini adalah catatnya, dan kita biarkan saja begitu. Ini catat ini tidak akan ditekuk, tujuannya untuk membedakan. Nah, ini saya pakai magnet supaya dia nempel di sini. Oke, saya dekatkan. Ini salah satu trik untuk supaya tidak berantakan pada saat kita potong kakinya. Ini yang catat tidak akan saya tekuk. Nah, tapi yang lain ini akan saya coba untuk buat dia melingkar. Selain untuk membedakan dengan catatnya, ini juga nanti akan memudahkan pada saat kita mau merangkai, menggabungkan dengan LED lain pada saat kita mau jadikan dia sebuah pilar. Nanti pada saat merangkai nanti kalian akan mengerti yang saya maksud. Mungkin sekarang belum terlalu mengerti ya. Ini mungkin tidak bisa sempurna, tidak apa-apa, karena nanti akan kita solder dengan kawat. Oke. Nah, bila sudah, ini saya keluarkan pelan-pelan saja. Ya, bentuknya jadi seperti ini. Oke. Yang tidak ada lubang ini, tidak ada lingkaran, ini adalah catatnya. Ini kita ratakan dulu. Ini untuk selanjutnya saya akan tarik kakinya dulu sebelum dimasukkan ke dalam jig ini. Oke. Kita coba lagi yang berikutnya. Jadi ini adalah catatnya yang paling panjang. Kemudian ini yang merahnya. Ini saya coba kakinya saya luruskan dulu ke samping sebelum saya masukkan ke dalam jig ya. Kita lihat hasilnya apakah lebih rapi atau tidak. Bila ini lebih rapi ya kita pakai cara ini untuk seterusnya. Oke. Jangan lupa ya. Nah, catatnya yang mana? Aduh. Ini kita perlu cari cara untuk menandakan catatnya supaya tidak bingung ya. Oke. Nah, ini catatnya. Oke. Mungkin saya tekuk sedikit dari awal supaya kita tahu dari awal ini catat, supaya kalau putar-putar nanti tidak salah. Walaupun sebenarnya di sini ada tanda apa namanya, saya ambil yang masih baru. Nah, ini ada bulatan di LED ini, ada bagian yang rata. Bagian yang rata ini adalah ke kaki yang R-nya, kaki R. Nah, di sebelah kaki R itu adalah catat. Ya, jadi kalau mau diperhatikan sini ada yang rata ini. Nah, ini
pasti sebelah ini R ya. Walaupun kadang mungkin ada yang terbalik di sebelah sebelah birunya, tapi yang LED yang saya pakai ini kan panjangnya itu cathode, sebelahnya R. Nah ini ratanya di sini. Oke, itu bisa jadi patokan. Atau ya pakai cara ini, ditekuk sedikit dulu. Oke, nah, kita masukkan lagi sini. Nah, masukkan, kita tekuk. Yang kita tidak perlu ditekuk dulu. Setelah ditekuk, kita potong dikira-kira saja. Oke. Ya, pada saat potong ini sebaiknya sih agak ditahan. Ini kadang kita tidak tahu ini mental kemana, takutnya ada saudaranya, ada siapanya yang dekat-dekat situ, mental kena mata, ini berbahaya juga. Jadi walaupun sudah kasih magnet, ini sebaiknya ditahan supaya dia tidak mental. Oke, yang bagian cathode ini saya belakangan, ini saya tekuk dulu buat dia jadi sebuah loop. Pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru, karena membuat cube ini adalah sebuah seni menurut saya ya. Karena semakin rapi kita buat, hasilnya akan semakin bagus, rasanya juga akan semakin puas. Oke, untuk yang cathode, diingat saya tidak akan bikin loop itu supaya nanti pada saat saya mau gabungkan itu gampang saya untuk membedakan dengan yang lain. Oke, ini kan saya teruskan sampai semua ini habis. Ya, kita perlu 64. Mungkin tidak perlu semuanya saya masukkan langsung dipotong. Jadi mungkin saya hanya perlu 64, dan ini satu set itu kalau dalam kit yang saya siapkan itu ada 68, jadi sisa 4. Sisa 4 itu mungkin tidak perlu langsung saya bentuk semua, karena itu adalah untuk cadangan ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya tidak akan banyak penjelasan, saya akan percepat videonya supaya tidak terlalu lama. Saya baru menemukan ini bagian yang ratanya ini tidak semuanya itu di sebelah warna merah. Tadi saya bingung kenapa ini kok sepertinya ada yang aneh. Saya tes ini, yang di sebelah rata ini ternyata warna biru, tapi tetap dia punya common cathode-nya itu tetap yang kaki yang terpanjang, tapi posisinya ini tidak sama. Jadi kembali lagi, untuk amannya, setiap mau menekuk kaki yang panjang ini, setelah tekuk terlebih dahulu, turunkan, dan ujungnya kasih tanda. Ini paling aman, karena ternyata ini saya tidak tahu, ini batch yang saya beli ini kalau bisa ada yang berbeda-beda. Saya coba cari apakah ada lagi ya. Tidak semuanya memang sih ya, tapi cukup ada satu yang berbeda, salah pasang, itu akan bermasalah.
Jadi ya, saya benar-benar penasaran nah bisa begini. Ini tidak mau menyala di sini. Saya tidak tahu nih yang salah siapa. Yang penting kaki ketotnya itu selalu ditandai supaya tidak ada kesalahan. Oke. Nah, setelah semuanya sudah dibentuk, jadinya seperti ini ya. Nah, ini ada yang loopnya terbuka, ini adalah katodnya. Nah, 3 ini yang ada lingkaran yang ada lubangnya, itu untuk yang 3 warnanya. Jadi kalau kita mau ini, sebaiknya mungkin kalau mau dites. Oke, untuk memastikan tidak ada yang salah. Saya coba tes sebentar sebelum kita rangkai menjadi pilar-pilar. Untuk memastikan bahwa benar semua yang loopnya terbuka itu adalah kaki ketotnya, tidak salah dengan kaki yang lainnya, karena kalau sampai salah nanti dia tidak akan menyala. Saat kita menginginkan dia menyala, kita kasih dia arus sambung ke ground, kemudian yang kaki lainnya kita sambung dengan putar positifnya, tapi kok tidak menyala ya, itu kan kalau ada yang salah begitu, sudah terangkai akan susah carinya. Jadi sebaiknya sebelum dirangkai kita tes lagi. Oke, kita sudah membentuk semua LED-nya itu sudah ditekuk semua bentuknya, jadi seperti yang bisa dilihat ya. Ini semua LED itu ada satu kaki yang tidak ditekuk penuh, itu yang akan jadi kaki commonnya ya, bukan akan jadi, ini adalah kaki commonnya. Nah, kita tidak tekuk penuh untuk sebagai tanda. Oke. Sekarang kita mau mensusun LED ini menjadi sebuah pilar. Kalau ada yang mau mencoba referensi di sini bisa langsung ya. Nah,
dalam penyusunannya, bagian LED satu dengan yang berikutnya itu kakinya diputar, jadi tidak satu arah. Jadi misalnya di sini katodanya itu ada di atas, nah yang di bawahnya, LED yang di bawahnya itu katodanya itu ada di sebelah kanan, kemudian yang berikutnya lagi ada di bawah, dan yang terakhir ada di sebelah kiri. Jadi kita putar searah jarum jam. Nah, untuk menyusunnya ini saya sudah menyiapkan sebuah alat bantu. Ini ada yang sebelumnya di LED cube yang satu warna itu saya bikin pakai hard karton, tapi kali ini saya buat dengan menggunakan akrilik ini dengan laser cutting supaya posisinya lebih presisi ya. Kemudian, nah untuk menyusun LED-nya itu ini ada tambahan, ada mal ini. Nanti kita akan susun. Nah ini karena ini yang bikin lama dalam penyiapan bahan ini adalah di pembuatan mal ini, karena saya mencari cara gimana caranya supaya yang paling gampang, paling mudah untuk bisa menyusun LED ini dengan rapi dan bisa dipakai oleh banyak orang. Nah ini mal ini seperti mainan itu ya, dimasukkan. Ini sudah dibuat, cuma masalahnya ini tidak, saya mencoba beberapa kali laser cutting itu tidak bisa presisi sekali, jadi selalu ada selisih sedikit sekali sehingga dia tidak pas, jadi agak goyang. Jadi beda bahannya saja, itu titik lumernya itu kan beda. Jadi saat dipotong dengan laser dia ada sedikit selisih jarak. Nah tapi untuk mendapatkan posisi yang benar-benar presisi memang sangat susah. Jadi ini saya akali aja dengan yang sudah ada ya, yang sudah jadi ini diakali. Saya tambahkan plakbat kertas ini yang biasanya dipakai untuk penanda kabel untuk apa itu ya. Saya tambahkan di sini kanan kiri, di bagian sini juga saya tambahkan item ya, supaya pada saat masuk ini tidak goyang. Nah, mantap jadinya. Oke, ini disusun. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita pastikan bahwa lubangnya ini semua sejajar ya. Pastikan semua lubangnya ini depan ke belakang ini semua sejajar. Mungkin bisa pakai alat bantu, entah kayu kecil atau mungkin kertas yang digulung juga bisa. Nah, tapi ya tidak perlu terlalu khawatir. Kalau selisih sedikit itu LED-nya kita masih bisa bengkokkan dengan menggunakan tangan setelah disolder ya, karena kan ini kan kawat, jadi masih bisa diatur. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, pada saat menyusunnya itu LED-nya itu dia diputar. Jadi yang paling depan, ini saya pakai headset untuk bantu. Oke. Yang paling depan itu misalnya ini katodanya ada di atas. Oke. Ini. Kemudian yang selanjutnya katodanya itu ada di samping. Dan berikutnya katodanya itu ada di bawah. Dan yang terakhir katodanya berarti ada di samping kiri.
seperti ini, kalau mungkin bisa dilihat. Ya, sebentar saya cari posisi yang pas ya. Ini katodanya, kemudian yang berikutnya di sini, yang ketiga ada di sini, yang keempat ada di sini. Jadi dia diputar. Oke. Pastikan kakinya ini lurus ya. Jadi supaya bisa dimasukkan kawatnya itu. Ini pastikan lurus semua. Kemudian, nah ini di dalam kit itu nanti akan ada kawat seperti ini. Ini kawat seng. Ya, panjangnya sudah jauh lebih panjang daripada yang kita butuhkan. Jumlahnya juga lebih banyak karena kita butuh hanya ada 64 batang. Ini ada 68. Nah, bila ini agak bengkok, ya coba diluruskan sedikit, tapi tidak perlu khawatir. Ini nanti juga masih ya pada saat kita masukkan itu nanti akan diatur lagi. Oke ya, bisa diperhatikan di sini ya, bisa dilihat. Yang harus diingat adalah ini susunan semua, nanti semua pilarnya itu harus sama. Jadi di sini yang pertama kita bikinkan pilarnya itu kan kita putar 90 derajat dari depan, 90 derajat searah jarum jam. Yang selanjutnya juga harus sama, jangan sampai ada yang berbeda-beda gitu ya. Sekarang kita akan solder. Saya harus kasih tatakan ini dulu. Ini tatakan silikon anti panas supaya ini bekas kena solder ini agak rusak. Ini saya pakai ini supaya tidak merusak. Tidak perlu terlalu buru-buru, pelan saja, nikmati prosesnya.
membuat LED cube ini seperti membuat sebuah kerajinan, sebuah seni. Jadi take your time. Semakin rapi hasilnya akan semakin bagus. Usahakan soldernya jangan menyentuh ke akrilik ya, karena akrilik ini kan bisa berubah bentuk kalau terkena panas yang berlebihan. Ini saya solder titik yang depan dan yang di belakangnya dulu, nah, baru kemudian yang tengah ya, supaya tidak geser-geser. Oke. Ini proses solder yang pertama, sambil untuk pelan-pelan ini diperhatikan supaya bisa diikuti. Untuk yang selanjutnya mungkin saya akan cepat supaya tidak terlalu lama. Dan ini juga mungkin tidak akan saya selesaikan dalam waktu 1 hari. Ini mungkin saya bagi beberapa kali. Ini kan kita perlu ada membuat ada 4x4 ya, 16, berarti 16 pilar. Dan kebetulan saya waktunya hanya bisa di malam hari, karena kalau siang agak sulit untuk merekam video karena suasana agak berisik. Oke, ini semua sudah tersolder, semua titiknya. Nah, kemudian kita keluarkan pelan-pelan. Oke, tarik, ya. Dan angkat ke depan. Bila ada satu kaki yang agak bengkok sedikit ya, tidak apa-apa. Ini wajar, pasti ada yang ini masih bisa kita perbaiki. Tidak perlu khawatir, karena ini kan kawat yang masih bisa kita tekuk. Oke. Nanti atasnya kita buang, tapi nanti aja. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Oke, ini kan saya teruskan sampai selesai semua 16 pilar seperti ini. Untuk nanti akan dimasukkan ke sini. Tandai atau diingat-ingat bagian yang menjadi katodnya itu, katodenya. Di sini katoda yang paling bawah itu adalah yang ini kelihatan tidak ada apa namanya, tidak ada lingkarannya. Yang lain semua melingkar kecuali dia. Ini saya perbaiki sedikit solderannya supaya lebih rapi. Setelah solder, periksa lagi, pastikan semua titiknya sudah tersolder dengan baik, supaya tidak ada nanti yang tidak menyambung. Bila memang ada yang kurang, bisa ditambahkan lagi sedikit.
satu. Selanjutnya akan saya percepat. Ya, setelah kita sudah menyodor semua pilar-pilar LED ini, sekarang kita akan mencoba merapikan sedikit lagi, karena ini kan bagian atasnya belum dipotong ya. Kita akan potong bagian atasnya. Bentar, saya cari. Ini dia. Saya pakai manet di atas tang potongnya supaya tidak kemana-mana. Oke, kita sudah rapikan bagian atasnya ya. Jadi tidak ada lagi kawat yang menonjol. Sekarang sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya, ini saya mau kasih tahu dulu bagaimana cara untuk memeriksa apakah pilar-pilar ini sudah tersusun dengan benar atau belum. Ya, sebelum kita solder ke board ini, ada baiknya kita periksa. Ini adalah kutub negatifnya, kemudian kutub positifnya kita ambil yang dari ini yang sudah ada sambungan dengan resistor. Oke. Nah, jadi saya pakai male to male. Ini tadi yang satu mana nih? Nah, ini bagian katoda yang pertama, kita tes ya. Oh, ini yang pertama. Pertama yang ini. Oke. 1, 2, 3. Kemudian geser secara jam-jam, dia akan turun ke bawahnya. Gitu. Geser lagi secara jam-jam, dia turun lagi ke bagian bawahnya lagi. Ya. Geser lagi, dia akan ke level yang paling bawah.
Jadi cara kerjanya seperti itu. Kita mainkan di sana. Jadi kita satu level dulu dinyalakan, baru kemudian yang level yang berikutnya dan level berikutnya. Nih, saya kumpulkan di dalam sini yang sudah kita tes. Oke. Ini seharusnya ini katodanya. Oh, ya nggak apa-apa. Ini kita tes, ini dapat yang paling bawah ya. Berarti kita geser yang sebelahnya. Harusnya dia naik ke atas. Oke. Kita geser lagi sebelahnya. Ini akan naik lagi ke atas. Oke. Nah, ini akan saya lakukan untuk semua 16 pilar ini, untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewat, bahwa semuanya menyala dengan baik. Ya, karena kalau sudah dimasuk dalam ke PCB-nya, kemudian kita sudah solder semua, sudah komponen sudah lengkap, program sudah dimasukkan, ternyata kok ada yang nggak nyala. Ya, sebelum kita mencari tahu ke program, sebelum kita mendebug ke codingnya, sementara awalnya itu adalah pastikan bahwa memang rangkaian LED-nya itu sudah benar. Oke, setelah ini saya akan percepat, saya akan melakukan pengecekan semuanya. Oke, semua sudah dites. Nah, tadi saya lupa. Pastikan bahwa Anda selalu tahu di mana letak katoda dari LED yang paling bawah. Kita mau jadikan itu sebagai patokan pada saat kita meletakkan ke pilar ini ke dalam PCB. Karena posisinya itu semua pilar harus sama posisi katoda dari LED yang paling bawah. Karena kalau tidak sama nanti programnya akan kacau nanti. Karena kita harus tahu posisinya kan. Oke, jadi seharusnya sih ya, tadi pada saat kita sambil ngetes ini mungkin kita bisa pastikan bahwa oke, ini katoda yang ini kita mungkin bisa tandai dengan spidol. Saya punya spidol. Tapi nggak apa, ya, tidak perlu tanda input, nggak apa-apa. Cuman pastikan saja Anda tahu di mana posisinya. Jadi pada saat taruh di sini itu semua sama. Ini di board ini ada cetakan ini ya, title-nya RGB Qplex Indopalta. Kemudian di baliknya ini sebenarnya karena ada kesalahan, jadi ini saya ambil dari yang atas, saya print juga di bawah. Ini jadinya yang ini terinvert, kena mirror. Tapi itu justru jadi tanda bahwa kalau ini di atas kan ini nggak bener, karena tulisannya terbalik. Ya. Tapi di sini ada kode dari masing-masing kaki ini, yang tiap lubang ini, yang untuk tempat masukkan kaki pilarnya itu. Nah, ini ada C1, R1, G1, B1 itu untuk RGB, dan ini cathode. Oke, semua masing-masing pilar punya 4 kaki. Posisi katodanya itu harus semua di pojok sini. Jadi di pojok kiri atas kalau posisinya seperti ini. Ya. Ini kiri atas katoda, kiri atas katoda, seperti itu. Semuanya harus sama. Jadi pastikan tidak ada yang salah. Oke. Nah, nanti saat menyolder ke sini, disitulah kita perlu ada menggunakan ini jig ini untuk meratakan posisi LED-nya. Nanti kita langsung praktek saja. Bersama dengan kitnya juga ini ada spacer dari plastik. Ini plastik atau nilon, mungkin nilon sebutnya. Ini bisa jadikan dudukan di sini. Ini untuk membantu pada saat nanti
Tapi ini terlalu besar ya. Pakai yang ininya. Ini ada empat set ya. Satu set itu terdiri atas untuk bagian bawahnya. Ini yang 5 mili. Kemudian yang untuk tengah ini sekitar 1 cm. Kemudian ini juga ada washernya, ini untuk yang bagian tengahnya juga. Itu untuk tambahan supaya karena headernya itu nggak pas 1 cm, dia ada lebih sedikit. Oke. Oke, ini tekanan saja. Kita pasang ini dulu saja. Pasang kaki ininya. Karena kalau tidak ada kakinya nanti pada saat kita masukkan LED-nya itu dia nggak ada jarak dengan meja atau tatakan yang lain. Kita perlu ada jaraknya itu supaya LED-nya bisa masuk dan ini jadi penahannya. Oke. Jignya sudah siap. Sekarang kita akan masukkan satu persatu. Pastikan kaki katodanya ada di sebelah mana. Dan ini C-nya. Ini ya, seperti ini. Atau supaya membantu, ini katoda ya, di bawah. Oke. Ini kita belum masukkan sini dulu. Ini baru masih kita taruh sini dulu. Saya mungkin perlu sedikit tatakan yang lebih dan saya cari sesuatu. Oke. Karena kakinya panjang di bawah, tidak bisa taruh. Oke. Nah, kita taruh sini dulu aja sementara. Yang selanjutnya kita cari lagi katodanya. Katoda untuk LED paling bawah. Oke, ini katodanya harus ada di sebelah sini, pojok kiri. Semua sudah masuk. Oke. Sekarang saatnya untuk memeriksa bahwa benar semua katoda ada di pojoknya, pojok yang atas kiri itu. Oke. Caranya ya
Kita tidak harus tes dari bawah loh, kita bisa tes dari atas. Kita bisa tes dari atas. Caranya ya ini, seperti ini. Nah, yang nyala harus bagian yang lampu paling bawah. Oke. Kita bisa tempelkan di dekat LED-nya pun tidak ada masalah, karena hanya katoda yang terhubung dengan ground yang akan menyala. Sesimpel itu prinsipnya. Ya, ini posisi sudah benar. Sekarang kita akan menyolder. Nah, disinilah gunanya jig ini. Kita akan masukkan dari atas jig ini ke semua LED yang ada. Ya, kakinya di sebelah atas ya. Pastikan posisi LED-nya benar. Ini memang agak sedikit tricky ya. Pelan-pelan saja, kita tidak mau merusak LED-nya, tidak mau merusak pilar yang sudah kita solder susah payah. Perlu bantuan ini ya. Pinset saya ada pinset lain yang bagus. Oops. Dan saya butuh bantuannya lagi. Pelan saja. Seharusnya semua pada posisinya ya. Kalau semua sudah pada posisinya, ini bisa coba ditekan pelan-pelan. Nah, kalau sudah bisa dibalik. Nah, kemudian
kita bisa tekan di bagian kakinya. Pastikan LED yang di bawah ini semua rata ya, jangan sampai ada yang terangkat, tidak menempel, karena kita mau semua rata. Ya, sepertinya ada sedikit masalah karena ternyata bautnya ini membuat ada jarak. Sebentar, saya copot bautnya dulu. Jadi rencananya baut ini saya mau pergunakan supaya ada jarak dengan bawah ya, dengan tatakan meja atau ini. Tapi ternyata justru baut ini terlalu dekat dengan pilar, jadi malah mengganggu. Jadi perubahan rencana, bautnya saya lepas dan pakai ini lebih baik pakai begini ya. Jangan sampai menekan ke LED-nya. Oke. Pastikan semua rata, semua menempel pada jig, jangan ada yang masih mengambang. Cek pelan-pelan. Kalau perlu diberi sedikit tekanan untuk memastikan semuanya sudah menempel. Perlu bantuan obeng atau apapun yang panjang yang bisa menjangkau ke bagian belakang. Saya cari sesuatu yang panjang dan pipih. Ini spatula untuk yang biasa saya pakai untuk pasta solder. Sepertinya cukup oke. Bila sudah yakin, kita sekarang cek bagian atasnya. Jadi bagian bawahnya harus menempel keseluruhannya. Nah, bagian atasnya juga tidak kalah. Ini juga seharusnya posisinya semua sama. Anda bisa gunakan cara yang bisa Anda yang terpikirkan, mungkin dengan alat bantu apa gitu. Untuk tujuannya adalah jarak dari PCB dengan LED-nya itu semuanya sama. Karena kalau tidak sama kan nanti nggak rata ya.
Tujuannya hanya sederhana itu aja, buat dia jadi rata. Ini kebetulan saya punya kayu balsa. Ini dia jarak besarnya. Kayu balsanya ini kalau tidak salah sekitar 5 mili. Ya, Anda bisa gunakan yang lain. Mungkin bisa apa namanya, karton. Saya tekan hingga PCB-nya itu menyentuh kayu basah, dibagi di semua sisi. Dan pastikan bagian bawahnya juga tetap menempel semua ya. Oke. Kalau sudah, kita mulai menyolder. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu terlalu banyak. Semua titik, setiap pilar paling tidak ada 2 titik yang disolder dulu untuk mengunci posisinya. Kalau posisinya sudah terkunci dengan 2 titik yang tersolder, kan dia tidak akan geser-geser lagi. Ingat ya, pada saat solder, pastikan kepala soldernya selalu dalam keadaan bersih untuk hasil yang maksimal. Pastikan tidak ada yang bergeser. Kalau semua pilar sudah ada soldernya, walaupun hanya 1 titik pun, itu sudah akan lebih mudah ya. Oke, ini seharusnya semua sudah ada titik yang tersolder di semua pilar. Ini saya tarik untuk memeriksa sebentar. Oke, ini bisa dilihat ya, dengan bantuan jig yang tepat kita bisa membuat cube yang ya walaupun mungkin tidak sempurna, tapi ya paling tidak mendekati sempurna. Oke, bisa dilihat. Sekarang untuk menyelesaikan semua soldernya, ini cara yang paling gampang adalah kita potong dulu semua kakinya ya. Kaki yang melebihi ini kita potong dulu semua. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi soldernya ya. Ini
Magic ini sudah sementara ini sudah tidak terpakai karena tugasnya sudah selesai ya, tapi disimpan saja bila mana nanti ada keperluan lagi untuk apa namanya, mungkin ada proyek lain yang perlu mau bikin cube yang lain, ini Anda bisa pakai lagi. Oke, kita potong dulu. Semua sudah terpotong, kita lanjutkan soldernya. Ya, pastikan semua titik sudah tersolder. Oke, sementara semuanya sudah, tahapnya kita akan ke tahap selanjutnya berarti ya, untuk rangkaian microcontrollernya. Ini rangkaian cube-nya sudah semua ya, cantik ya. Oke, nih kita simpan dulu, kita akan ke tahap selanjutnya. Oke, kita akan lanjutkan yang selanjutnya untuk microcontrollernya. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Untuk microcontrollernya, ini Arduino-nya itu ada di bagian atas. Ya. Ini 8 pin, kanan kiri 8, kanan 8 itu yang akan menghubungkan dengan cube-nya. Gitu. Ini adalah Atmega 328 dan semua komponen penunjangnya ya. Clock-nya. Ini osilator kristal 16 MHz dengan 22 picofarad, ini kapasitornya 2. Ini kapasitor juga untuk bantu menstabilkan tegangan. Beberapa kapasitor saya sebar di sini untuk ke powernya. Nah, di sini nanti adalah pin untuk USB to serial untuk programmingnya. IC-nya itu sebenarnya saya sudah pre-program dulu, saya sudah nanti akan masukkan kalau dalam kit. Tapi kalau misalnya ada yang mau berubah-ubah programnya, mengganti-ganti animasi segala macam, bisa program dari sini. Yang penting punya USB to serial ya, USB to serial yang seperti ini. Ini yang bikinan saya sendiri. Ini pakai FTDI ini apa ya, saya lupa kok, 230 XS kalau tidak salah. Ini untuk programnya. Kemudian di sini ada button untuk reset. Ini power in. Tapi power in ini kalau tidak dipakai pun tidak apa-apa. Ini nggak perlu. Ini kalau misalnya mau ada sumber power lain yang langsung lewat kabel atau lewat JST EXA, itu yang JST port itu konektornya. Nah, ini nanti konektor untuk power pakai DC in ya, DC barrel, DC jack itu. Nah, ini slide switch untuk power on. Geser mati, geser nyala. Nah, ini untuk toggle ke soft latch. Jadi di sini selain ada Arduino, ini juga saya gabungkan dengan rangkaian soft latch. Kalau ada yang mau tahu itu apa itu soft latch,
Itu boleh cari di YouTube channel saya ini juga, ada saya menjelaskan mengenai soft latch. Jadi dengan satu tombol saya bisa menyalakan dan mematikan rangkaian, mematikan power ke rangkaian, dan saya bisa kontrol lewat Arduino-nya, lewat program untuk mematikan diri dia sendiri. Menarik kan? Jadi cube ini tidak menyala terus-menerus, tapi bisa kita atur mau berapa lama, bisa dia mati sendiri. Nah, atau kita bisa juga tekan di sini lagi untuk toggle dia untuk power off, untuk di shutdown. Nah, untuk rangkaiannya itu saya tidak jelaskan lagi. Di sini ada MOSFET, ada dua ya, yang satu P channel, satu N channel, dan beberapa kapasitor dan resistor untuk memainkan dia punya MOSFET ini, kapan dia akan mengalirkan listriknya, kapan dia akan memutuskannya otomatis melalui ini. Nah, ini nanti ada jumper, kita bisa atur nanti jumpernya. Ini ada keterangan di sini start on atau off. Jadi sebelah kiri start on, kalau kita taruh sebelah kanan itu start off. Jadi pada saat pertama kali kita nyalakan power di sini, ini mau langsung nyala atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pasang di start on, begitu kita powernya kita connect, dia akan langsung menyala. Tapi kalau start off, dia tidak langsung menyala, kita harus tekan tombol ini, baru dia akan menyala. Itu bedanya. Ya, saya lebih suka yang start off, karena kalau misalnya setelah ada gangguan listrik, entah itu PLN mati atau mungkin saklar turun, atau kita baru colok listriknya, dia tidak langsung menyala. Tapi saya tekan tombol ini, dia baru nyala. Setelah sekian waktu yang ditentukan, dia akan mati sendiri ya. Oke, kita langsung ke komponennya. Ini komponennya saya sudah persiapkan. Nah, di sini sudah ada keterangan komponennya apa saja. Ya, mungkin agak sedikit kecil, tapi ya harusnya tidak masalah ya. Sebaiknya pada saat kita menyodor komponen itu, kita cari yang paling tipis dulu, karena yang tipis itu yang perlu ya, supaya dia tidak susah ya. Nanti kan kita perlu balik soalnya ya. Kalau kita ada komponen tebal yang sudah tersolder kemudian kita balik, yang tipis ini kan agak susah. Tapi ini harusnya tidak terlalu bermasalah, karena ini semua adalah komponen-komponen yang gampang, yang kakinya panjang-panjang ya. Kemudian untuk MOSFET-nya sendiri, ini kan ada dua. Ini MOSFET ini coba diperhatikan untuk berhati-hati saat menyoldernya, jangan sampai sebaiknya sampai kakinya itu jangan kalau bisa sih jangan tersentuh ya. Atau kalau itu Anda pegang dulu ke mana, ke yang ada besinya yang ke ground, supaya discharge, kalau ada elektrostatis itu supaya discharge dulu, karena bila ini sensitif sekali, ini gampang sekali rusak. Ini apa ini 2N7000, ini N MOSFET. Nah, kalau yang ini IRF 9540 ya, yang IRF ini, yang P MOSFET ini yang besar ini ya, ini tidak sesensitif yang kecil ini. Oke, kita langsung solder saja ya. Oh, ini ada resistor, beberapa resistor. Ini juga sudah ada keterangan di sini nilainya berapa, jadi seharusnya bisa ya. Ini kalau bingung ya pakai multimeter aja dites. Dites ini berapa, atau kalau tidak punya multimeter ya cek dia punya warna. Saya akan mulai dengan kristal. Kemudian 2 buah kapasitor 22 picofarad, ini ada tulisannya 22.
ada 0,1 mikrofarad, 2 dan 10 kilo. Ini 10 kilonya ada 2 ya, di sini 1, di sini 1. Kita langsung pasang dua-duanya saja. Kemudian kapasitor yang 0,1 mikrofarad. 0,1 mikrofarad itu kodenya 104 ya. Ini ada beberapa. Dua. Tiga. 4. 5 dan 6. Oke, kemudian ini ada 2 resistor 100K. Kemudian ini ada satu dioda N4148. N4148 ini ada garis hitamnya, ini juga ada garisnya, itu penandanya. Ini arahnya nggak boleh salah ya. Kemudian tadi sudah 0,1 mikrofaradnya semua sudah terpasang, yang 104. Sekarang kita pasang yang 1 mikrofarad, itu kodenya 105. Tapi dia ini agak besar, jadi ini perlu sedikit kita tekuk. Kira-kira ditekuk seperti ini. Oke, supaya bisa masuk ke lubang ini. Dan di sini ada 300K. Tapi karena saya tidak punya 300K, saya punya 330K. Ini tidak ada masalah, beda sedikit karena ini adalah rangkaian digital, jadi tidak ya, selisih sedikit masih oke. Kemudian ini ada 10 mikrofarad, kodenya itu ada 106 ya. Satu K. Oke. Sekarang kita akan solder soket untuk IC-nya, untuk IC ATmega ini.
Ini ada bagian somplaknya ya. Mana ada kelihatan? Oke, bagian somplaknya itu di atas. Ini supaya gampang menandakan titik dari IC-nya itu, karena IC-nya juga kan di bagian atasnya ini ada somplakannya. Nah, itu tanda pin nomor satunya sebelah mana ya. Ini saya pakai bantuan ini untuk supaya dia rapat. Ini solder satu dulu, jangan semua. Kenapa satu dulu? Nah, kalau sudah satu, Anda bisa angkat, tekan dengan tangan, dan ini memastikan dia rapat. Oke. Kemudian ujung satunya lagi, satu juga. Sama seperti tadi, panaskan dan tekan, pastikan rapat. Nah, kalau sudah rapat baru lanjutkan ke semua kakinya. Oke, soket IC sudah. Ini untuk jumpernya ya, jumpernya ada tiga kaki ya. Yang atasnya ini udah ada kepala jumpernya. Ini triknya seperti tadi, solder satu dulu, jangan semua. Satu dulu, nanti kita pastikan dia rata, baru lanjutkan yang lain. Oke. Nah, karena biasanya ini pasti akan miring, coba bisa lihat kan, ini pasti akan miring. Tekan, pastikan dia lurus dulu, baru kemudian sisanya. Oke. Kemudian slide switch yang kecil ini. Slide switch. Ini juga sama nih, 3 kaki, mirip seperti yang tadi. Kita solder satu dulu. Switchnya sudah. Oh, ini ada kapasitor satu, elektrolitik kapasitor ya. Nah, ini 0, ini 10 mikrofarad. Nah, ini nggak boleh terbalik nih. Ini ada kaki yang panjang dan kaki yang pendek, dan kaki yang pendek itu di sampingnya ini ada tanda minus. Oke. Ini ada kutubnya, polarize. Yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Nah, di sini ada dikasih tahu itu positif yang mana, negatif yang mana. Ya, diikuti, yang panjang di positif, yang pendek di negatif. Ini tidak boleh terbalik yang satu ini. Kalau yang merah-merah ini tidak ada kutubnya, jadi terserah, itu bebas. Oke, sudah. Pokoknya yang MOSFET-nya belakangan ya. Nah, ini ada momentary push button, tapi yang
nyamping, right angle. Pasang dulu. Ini ada dua. Yang satu untuk reset, yang satu untuk soft latch-nya untuk power on. Push buttonnya sudah. Sekarang power jack-nya. Power jack ini agak sedikit tricky juga. Ini karena lubangnya besar sekali. Nih. Satu dulu, ditempelkan saja sedikit ya. Sebentar. Jelas nih. Sedikit saja agar dia nempel. Belum. Perlu dia menempel sedikit. Kalau dia sudah menempel satu saja dan bisa dia rapat seperti ini, nah, kita solder kaki yang lain dulu. Yang satu itu untuk dia megang. Ini kasih solder timahnya yang jangan ragu-ragu, biarkan dia float ke dalam. Sudah, baru yang satu ini kita tambahkan lagi timahnya. Langsung masukkan yang banyak timahnya. Oke ya. Ini sudah. Nah, ini dulu. Ini pin untuk programming. Ini juga perlu rapat. Satu kaki dulu. Pastikan ini kita tekan. Oke. Sudah, baru kaki yang berikutnya. Yang kaki 5 yang lain. Pin programming sudah. Ini sudah. Sekarang kita solder MOSFET-nya dulu. Kita mulai dari P MOSFET. Nah, ini kan melengkung. Ini kenapa saya pilih yang melengkung begini, karena nanti kan kita akan tumpuk itunya, cube-nya. Jadi ini tidak mengganggu. Kalau dia lurus begini kan akan mengganggu. Oke, nah ini bisa dikira-kira posisi lubangnya di mana. Kita pakai tang untuk jepit bengkokan. Ya, bisa kira-kira di mana bengkokan. Nah, seperti ini. Oke ya, pas ya. Ini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, satu kaki dulu. Oke, kemudian, nah ini yang sensitif ini. Oke. Ini ada posisi setengah lingkarannya kan. Nah, ini kan juga ada. Saya pakai ini ya. Nah, setengah lingkarannya itu mengikuti
gambar yang ada. Ini kita tarik dulu kakinya. Saya lihat dulu ini kakinya. Ditarik seperti itu ya, ini bisa rapat sekali, nggak apa. Nah, ini soldernya jangan terlalu lama. Komponen yang satu ini ya salah satu alasan kenapa saya pakai sarung tangan, karena saya awal-awal dulu sering merusak komponen ini. Oke, sekarang ini kita masukin belakangan ya. Kita mau solder ini. Kita mau solder ini supaya ini bisa masuk di atasnya seperti ini. Nah, triknya supaya tidak ada, supaya apa namanya, supaya pas, ini pasang dulu. Oke, seperti ini ya. Satu lagi. Nah ya, nah ini kan yang male dan female. Untuk yang ke cube, saya sarankan itu female-nya. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba pasang. IC-nya. Sebentar, saya bereskan sedikit. Oke, sebelum saya colok IC ini saya mau coba isi dulu programnya menggunakan program yang sudah saya modifikasi. Ya, saya juga belum tahu sih akan berjalan dengan baik atau tidak. Saya isi menggunakan bot yang saya buat. Bot ini sangat berguna untuk programming. Oke. Ya, sudah selesai. Kita bisa tes apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Oke. Lepaskan. Mari kita pasang. Ingat ya, ini
ada tandanya. Ini adalah pin yang nomor satunya. Sini juga di boardnya sudah ada tanda bulat. Dan ini soket ini harus sedikit ditekan untuk bisa pas. Oke, semua sudah masuk. Kita coba. Semoga bisa berfungsi dengan baik. Programnya juga semoga tidak ada yang aneh-aneh ya. Ini saya menggunakan yang 5 volt. Ya, ingat ya. Oke. Ini power on. Dia tidak akan langsung menyala. Dia harus ditekan di sini. Cantik. Sebentar, saya gelapkan lampunya supaya bisa kelihatan ya. Bisa dilihat. Ini animasinya akan berjalan terus selama kira-kira mungkin sekitar 2 jam. Kemudian dia akan mati sendiri. Oke. Dan tombol power ini juga bisa memerintahkan microcontroller untuk mematikan rangkaian ini secara sepenuhnya, karena MOSFET-nya akan aliran MOSFET-nya akan dihentikan. Dan coba kita lihat berfungsi tidak. Oke ya. Jadi rangkaian ini berfungsi dengan baik. Ini kalau kita tekan lagi dia akan menyala lagi. Untuk pembuatannya ini masih ada bagian yang tertinggal. Saya nyalakan lagi lampunya. Oke. Ini kita belum pasang kakinya. Ya, saya mau tunjukkan ini kakinya ini yang sudah saya siapkan. Ini ada spacer. Ya. Baut di paling atas warna hitam. Kemudian ada washer yang bulat hitam ini. Oke. Bautnya, washernya, spacer, sudah kita pasangkan.
pas supaya berdirinya kokoh dan tidak copot kalau kita pindah-pindahkan. Nah, ini ada spacer juga, tapi dengan ada bagian melnya ini masuk ke dalam sini. Oke. Sempurna, sudah lengkap semua. Oke, tombol powernya, slidernya, switch power, tombol power, reset. Kita coba lagi. Switch power ke belakang ini on, menyalakan. Ya, kalau misalnya kita lihat, nih saya mau lihat animasi yang berikutnya atau mungkin animasi yang berbeda, ini bisa kita reset. Pada saat reset, animasinya akan otomatis memilih secara random. Ya, nah, ini kebetulan sama. Oke, mengerti ya? Baiklah, itu saja, sudah semuanya. Semoga suka, semoga Anda ya merasa ini sebuah yang menarik untuk dipelajari ya. Dengan mempelajari bagaimana mengontrol LED yang banyak dengan pin yang sedikit, Anda bisa memanfaatkannya untuk mengontrol output yang lain, output atau input yang lain. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.